Perkenalkan, saya Abdul Rahman, mahasiswa pasca sarjana UHAMKA, lagi semester 4, lagi bikin tesis tentang manajemen kesiswaan. Saya mau meneliti tentang manajemen kesiswaan di Sekolah Indonesia Davao ini. Jadi saya udah Boleh, Kak. ketemu Pak Heru, terus juga ketemu mahasiswa PLP untuk melengkapi gitu kan datanya. Saya mau eh, perlu wawancara dari wali kelas. Ini Bu Dwi ini wali kelas 10 ya? Kelas 10, Kak. Ah, dari yang saya tangkap dari Pak Heru itu kalau misalkan kelas 10 itu darinya deh. Eh, kan Yap, anak kelas anak kelas 10 itu kan ya angkatan baru ya di eh, jenjang SMA. Salah iya, satu Kak. kendala yang tadi disampaikan, kalau misalkan buat mereka yang benar-benar baru masuk ke sekolah Indonesia Davao ini adalah masalah bahasa. Benar nggak sih, Bu? Betul, betul sekali. Ah, Jadi, ya kan, mungkin Pak Heru udah cerita bahwa eh, anak-anak yang mendaftar di Sekolah Indonesia Davao itu adalah anak-anak Indonesia atau orang tua keturunan dari orang Indonesia atau orang tua mereka menikah campuran. hmm, Jadi ada yang bapaknya Indonesia, mamanya Filipin gitu, dan sebaliknya. Terus ada juga anak Filipin yang mungkin diasuh sama orang Indonesia, ada juga hmm, yang disekolahin. Ya, jadi tapi kan secara dokumen yang penting ada Indonesianya, ya sudah kita terima. hmm, Itu ya, Kak. Terus karena mereka kan mereka masuk tuh sekitar kelas 7 atau kelas 10 kan. Eh, ya berarti mereka lulusan yang kelas 7 berarti dari SD Filipina elementary. Terus yang SMA berarti dari high school. hmm, Ada juga yang mereka tuh udah lulus dari high school tuh udah tinggal college kan. Kalau kita udah kuliah kan. Mereka hmm, masuk lagi di kelas 10 hmm, karena masalah bahasa tadi. hmm, Mungkin kalau misalnya mereka udah lulus high school itu kan berarti udah kelas 4, ya kan? hmm, Itu hmm. dianggapnya kayak di kelas 12 kan kita. Tapi karena bahasa, karena langsung masuk ujian, jadi nggak bisa kan ujian dengan bahasa yang terbatas. Akhirnya Hmm. semua yang anak baru dimasukin ke kelas 10 atau kelas 7 gitu. Dan mereka juga harus menyelesaikan 3 tahun lagi gitu, Bu. Iya, betul. Ya, karena Eh, tadi kan Kak Felix sudah cerita tentang ah, masalah eh, mereka, keluarga mereka, secara apa karakter mereka. ah, Itu ya begitu akhirnya eh, akhirnya yang kita hadapi sangat complicated gitu. iya, iya. Iya. Eh, Bu, Bu Dwi ini udah dikasih ini kan ya, panduan wawancara dari Pak Heru. Oh iya, Coba. ya saya lupa, kan gini gini Kak ya, saya Ah, kan saya major saya tuh fisika, ah, kemudian saya harus mengajar juga geografi, terus hmm, bahasa Indonesia mulok. Bahasa Indonesia hmm, mulok kan apa namanya, karena mereka bahasanya terbatas maka saya harus mengisi keterampilan berbahasa. ah, Jadi kayak berbicara, mendengar, menulis, gitu kayak gitu. Terus hmm, saya juga ditugasin juga di perpustakaan, kepustakaan gitu. Jadi makanya makanya yang untuk wali kelas saya sudah dikasih, tapi saya lihat dulu. enggak, kalau misalkan belum juga nggak apa-apa, soalnya takutnya eh, mungkin saya nanyanya bakal nggak berurutan gitu, lebih mengalir aja. Boleh boleh Eh, silakan Kak.
dari awal, bukan masalah manajemen siswa, itu kan berarti dari mereka masuk, mereka belajar sampai mereka lulus. Saya mulai dari mereka masuk dulu kali ya Bu ya. Di sini Oke, tadi saya dapat cerita dari Pak Heru kalau misalkan satu kelas itu nggak nyampe 20 ya Bu, betul. dari kelas 10. Memang ya, tapi untuk ukuran anak baru kelas 10 tuh termasuk banyak. Kelas 10 tahun ini. Ya rata-rata, Hmm, rata-rata. Jadi hmm, yang banyak kelas 7 dan kelas 10. Nah, kita yang biasanya kurang tuh SD-nya. hmm, Jadi kan kalau misalnya dari daerah mengirim SD sekitar kelas 1 gitu kan nggak mungkin karena terlalu kecil hmm. kan. Iya betul. Makanya paling kecil yang dari daerah itu SMP. Hmm, Yang SD itu biasanya putra-putri homestaff atau guru gitu. Atau ada yang ikut itu yang tadi yang sekolah jauh. Biasanya dari hmm, Manila gitu. Begitu, Kak. hmm. Oh. Tapi maaf sebelumnya Bubi sebelum ngajar di sini sempat ngajar di Indonesia juga nggak? Iya, waktu itu waktu baru lulus tahun Ah, 1992, 93 atau 94 itu saya ngajar di STM Ganesha Depok. oh Depok. Kebetulan saya tinggal di Depok. Ah, ah. Oh, Terus di SMP 233 kedua di tiga. Cibubur, sekitar Cibubur. Ah. Terus? Terus ya beberapa sekolah swasta lah. Hmm. Nah, berarti kan Ibu kan udah punya pengalaman ya dengan bisa membandingkan antara mengajar di Indonesia sama di Davao. Menurut Ibu, Ya, dalam proporsi kelas yang sedikit ini di Davao, kira-kira efektif nggak sih Bu dalam menunjang pembelajaran yang Ibu lakukan? maksudnya Kak, Iya kan, kalau misalkan ada teori yang bilang semakin sedikit kelasnya, semakin sedikit siswanya, maka semakin efektif belajarnya. Yang Ibu rasakan begitu nggak sih di sekolah Davao ini? um, ya benar semakin efektif karena perhatian kita terhadap siswa kan berarti semakin besar gitu ya. Jadi misalnya kayak satu guru bisa berbanding 5 gitu. Kalau di Indonesia kan satu guru harus handle 30 sampai 40 siswa. Hmm. Dan itu memang lebih capek menurut saya. Cuma dengan Hmm. kondisi siswa sekolah Indonesia Davo yang eh, apa bahasa, terus latar belakang tentang Indonesianya kurang gitu. Jadi ya mungkin hampir sama lah capeknya. Karena eh, kan dari latar belakang tadi yang ini Kak, 90% anak yang ada di SID itu 90% orang tuanya berpisah. Hmm. Hmm. Nah, SD, Bu. Itu. Hmm. Iya, kebayang. Gimana itu? Iya. Gitu. Jadi uh, apa ya? Uh, paling tidak ya ketika mereka datang ada membawa apa uh, ras perasaan yang atau uh, latar mereka sendiri belum selesai dengan Hmm. keadaannya gitu. Jadi akhirnya di sini kita seperti seperti harus menyembuhkan, terus ayo kamu harus belajar atau memberi motivasi ketika orang tua kamu misalnya nggak sekolah atau Hmm. kan mereka eh, kebanyakan di bawah ini kan prasejahtera. Ya jadi ayo kamu harus belajar, harus ini jangan jangan pacaran.
Misalnya kita kan gitu, tapi kan itu perlu waktu lama untuk mengkondisikan seperti itu gitu. Sedangkan mungkin keluarganya, papanya sudah bahagia sama keluarga barunya, mamanya juga, dan dia tinggal sama nenek, misalnya kan gitu. Terus kayak mereka tuh kayak anak-anak yang luka gitu, menurut saya. Jadi ya udah gitu. Jadi kita sebagai guru, sebagai teman, sebagai orang tua gitu di situ. Berarti nggak cuma sebatas guru doang ya. Iya, terus apalagi kita dengan multi level, terus multi subjek juga kan. Hampir semua guru pasti dia double itu mata pelajaran. Berarti bisa dibilang guru-guru di sana itu guru hebat ya. Semoga. Iya, berarti ya mereka aja ya tadi ya udah multi subjek, multi level, terus juga nggak hanya sebatas guru tapi juga sebagai orang tua. Bahkan tadi yang saya dengar dari Pak Heru juga sebagai orang tua asuh gitu ya Bu ya. Ya, setiap guru Ah, dititipin ada yang 1 anak, 2 anak gitu. ah, Jadi kita memperhatikan kayak kebutuhan mereka kayak sabunnya, terus ah, apa mereka kalau misalnya sakit gitu. ah, ah. Itu di Davao doang atau di semua sekolah luar negeri? Um, Yang seperti tergantung ini sih tempat. Kalau mungkin Davao seperti itu. Mungkin kalau Singapura enggak kan mereka enggak kan? kayaknya enggak deh kalau Singapura. Kayak di Jeddah mungkin enggak kan mereka anak-anak Iya, iya, tenaga iya. migran. Kalau di sini memang orang tuanya datang ke sini terus ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ada yang menjadi buruh apa? eh, kayak penggilingan padi, nelayan, terus buruh pengambil kopra gitu, pekerjaan orang tua mereka. Hmm, hmm. Atau ART. Berarti enggak stigma sekolah Indonesia di luar negeri itu bukannya sekolah anak-anak diplomat doang ya. Tidak dicampur. Iya, iya, iya. Oke. Maaf nih, sebelumnya Bu Dwi pernah ikut terlibat dalam PPDB nggak, Bu? Terlibat ya? Beberapa kali, jadi kan kalau panitia kan ini ya apa bergantian gitu. Hah? Uh, yang beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut gitu. Tapi kan kita mendampingi aja waktu itu Aha. adminnya kan. Jadi kita Ah, ada di situ. Kalau misalnya ada informasi, Ibu ini gimana? Nah, saya akhir ngomong ini gini gitu. Kan biasanya pas ada pendaftaran, terus ada tes gitu. Tesnya sekedarnya kan tes mengisi gimana? kayak mengisi bahasa Indonesia sederhana gitu. Oh, itu bahkan untuk tingkatan SMA kayak gitu, Bu. Iya, tapi Hmm, itu kalau misalnya kan tesnya bahasa Indonesia ya. Mungkin hmm, ada beberapa yang dengan menggunakan bahasa Inggris ya mereka bisa. Kan hmm, setelah misalnya mereka sudah belajar beberapa waktu, mereka akan kayak seleksi alam gitu. Yang pintar ya memang kelihatan pintar gitu, cepat. hmm. Berarti tadi masalah PPDB itu ya mereka daftar, ada tesnya, tesnya juga cuman ya sekedarnya aja. Mm-mm. Eh, Untuk seperti menggali pengetahuan mereka tentang bahasa gitu. hmm, berarti nggak mungkin ada siswa yang ditolak gitu, karena nilainya Uh, terlalu kurang atau segala macam. tidak ditolak Kak, cuma seleksi alam mereka Hmm, akan kan misalnya gini, misalnya sudah diterima gitu. Terus kan misalnya kan di maaf ya di Filipina ini kan ada sangat 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 demokratis gitu ya di Filipina. Jadi misalnya seorang anak laki-laki yang misalnya menunjukkan sifat wanitanya gitu, di sini hmm, sangat bebas, nggak masalah di negara Filipina.
Tapi kalau di sekolah Indonesia Davo itu sebisa mungkin dilarang gitu. Kalau misalnya anak-anak itu sudah menunjukkan sifat begitu, ya berarti dia udah kena seleksi. Karena kan tinggalnya di asrama putra dan asrama putri. Kalau misalnya ada putra yang menunjukkan sifat seperti perempuan kan berbahaya. Jadi kemarin yang setahun lalu atau 2 tahun lalu itu ada 2 anak kalau nggak salah yang dieliminasi karena memiliki sifat itu. Oh gitu. Pak Heru nggak cerita ya? Eliminasi itu dalam artian berarti dikembalikan ke orang tua. Betul. Kan waktu baru masuk belum terlihat kan, terus kalau lama-lama kelihatan gitu ya sudah. Seberapa bebas sih Bu apa budaya di Filipina dibandingkan di Indonesia? Kayaknya kan saya kira karena sama-sama Asia Tenggara ya budaya ketimurannya cukup kental gitu. Anak kecil masih terhormat sama orang tua dan segala macamnya. Oh iya, ya sebenarnya dasar sopan santunnya gitu, adatnya itu Filipina saya lihat sebenarnya ya mereka budayanya bagus untuk bless gitu. Tapi kan setelah masuknya American minded gitu kalau di sini. Jadi ya saya lihat agak luntur karena saya lihat orang Filipina tuh sangat sayang sama orang tuanya. Jadi mereka hormat sekali gitu sama orang tua. Terus kekeluargaannya juga bagus. Tapi yang saya lihat kayak teman-teman anak saya di sekolah itu di satu kampus gitu, kira-kira misalnya ada 10 laki-laki mungkin ya, yang sifatnya perempuan itu ada 3 atau 4 kayak gitu. Dan itu biasa gitu. Dalam hal itu berarti sebelum mereka dieliminasi, mereka kan ada pembinaan juga dari sekolahnya kan, dari asramanya juga kan? Ya kan yang kalau di asrama kan Pak Imam yang Pembina. Yang pembina, terus dia bisa mengamati, dia kan kita kebetulan saya tinggalnya di luar kan. Kalau Pak Imam tuh 24 jam sama anak-anak. Setelah yang saya lihat ya di internet segala macam ya sama gitu budaya sopan santun terhadap orang tua. Ternyata setelah ada isu tadi ya American Gap itu sebegitunya ya. Baik, tadi masalah tadi kan Ibu sudah cerita masalah seleksi ya. Mereka kan ada wawancara juga Bu ya. Seleksi penerimaan siswa barunya. Ya pas mereka datang itu sekalian ditanya-tanya gitu. Kan yang mendaftarkan tuh orang tuanya atau keluarganya. Mereka harus didampingi, harus diserahkan gitu ke sekolah. Sekalian kayak misalnya kebutuhan mereka apa di sekolah gitu, apa yang ditanggung oleh sekolah dan apa yang harus mereka siapkan sendiri gitu. Tadi masalah ini saya bilang, saya dengar kalau misalkan Pak Heru bilang sekolahnya itu gratis, asramanya juga gratis. Jadi apa yang perlu sama pihak keluarganya? Ya seperti seragam, kebutuhan kayak sabun, ya kebutuhan pribadi mereka siapkan sendiri. Jadi yang disiapkan kan air, listrik, seragam, makanan, ya. Terus buku-buku itu biasanya buku tulis disiapkan sendiri. Kalau buku-buku seperti sekarang kan Merdeka Belajar, maka Bapak Ibu gurunya biasanya karena kami belum ada buku, maka kami download gitu. Terus
juga ditunjang dengan laptop gitu. Hmm. Berarti mereka di kelas itu belajar pakai laptop, pakai HP juga. Enggak, pelajaran tertentu. Pelajaran Jadi tuh. pelajaran tertentu, misalnya informatika itu biasanya Hmm. pakai. Terus ada beberapa guru ya, misalnya biologi eh, harus literasi, kamu cari materi ini gitu, akan pinjam laptop ke sekolah. Hmm. Tapi saat itu setelah selesai dikembalikan karena mungkin akan dipakai pelajaran lain gitu. Tapi belum tentu selalu laptop. Oh, iya kan tadi Pak Heri juga bilang kalau misalkan karena sudah kurikulum merdeka, masalah buku dan segala macam kan sudah serba digital. Terus Ya, ya kan nggak semuanya juga tadi Ibu bilang nggak semuanya guru pun juga memakai eh, laptop ya, untuk pembelajaran. Terus mereka mm, belajarnya hanya ya seperti pada umumnya gitu. Lewat papan tulis, lewat lihat gurunya menjelaskan, mereka catat di buku. ada ada yang gurunya menjelaskan, Kak. Terus ada yang gurunya buat presentasi, ada yang memfotokopi. Pokoknya berbagai macam. Ada juga guru yang misalnya udah nggak ada laptop, oke, kamu boleh ambil HP kamu saat ini aja gitu. Hmm. Tapi setelah pelajaran dikembalikan ke asrama gitu. Karena asrama yang kolek HP mereka. Hmm. Iya. Tadi masalah asrama, seberapa banyak sih Bu siswa yang di asrama sama siswa yang Lebih lebih mungkin ya sekarang yang di asrama sekitar 60 lebih lah, 68-an. hmm. Yang di luar kan dia anak-anak Bapak Ibu guru atau lokal staff. Hmm. Ya, itu terus ada juga yang anak jauh yang di Manila. Hmm. Itu tapi sebagian besar di asrama. Karena Hmm. orang tua mereka kan tinggalnya itu bisa 3 sampai 10 jam dari sekolah Wah, perjalanannya. Ada di jauh. pulau-pulau, Kak. Oh iya, berarti Ya mereka harus itu nyebrang dulu ya kalau misalkan mau nyebrang pulang. ya. Nyebrangnya itu berjam-jam. Makanya itu mereka harus asrama gitu. Balik lagi Bu, nah, tadi masalah kesiswaan. Yang setelah mereka masuk kan mereka diorientasi. Yang jadi hal yang saya pertanyakan kan buat misalkan di contoh kelas 10 kan sekarang kan siswa kelas 10 itu sebagian besar pasti siswa kelas 9 di sekolah itu juga ya. Ya mereka cuma pindah. Ada yang Oh, kemarin, yang di mana yang di dari anak SID itu kan ada 13 anak. hmm, Yang di Manila satu, hmm, terus yang dari anak SID itu ada satu, dua, tiga. 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 Itu Berarti 3 anak SID, terus 1 anak Manila. Berarti ada 9 yang bilang baru, yang 9 anak baru. baru. Iya. Hmm, Dan iya, iya, mereka iya. yang bisa bahasa Indonesia 10% lah, itu 2. Selebihnya Iya, enggak. selebihnya zero. Sampai sekarang ada anak yang benar-benar belum belum bisa. Itu kenapa mereka baru masuk ketika SMA, Bu? Biasanya alasan mereka masuk itu apa? Ya, alasan masuk ya ada banyak sih. Ada Hah? yang kan selama ini di sekarang-sekarang beberapa tahun terakhir itu lulusan SID kan kita carikan sekolah di Indonesia gitu kan, Kak. Nah, mereka punya motivasi enak kali Hmm. sekolah di Indonesia gitu. Jadi mereka punya motivasi itu juga.
Bentar ya Bu, saya ngecas dulu dulu. Oh, jadi salah satu alasan mereka baru gabung ke SMA, oh, tadi ya motivasi mereka mau belajar di Indonesia. Tadi gue bilang di awal karena tadi ya syarat masuk ujiannya aja harus bisa bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar dulu di Betul, S1. betul Kak. Oh, iya iya. Nah itu terkait masalah orientasinya itu apakah sama Bu dengan masa orientasi siswa di sekolah di Indonesia, MPLS sebutannya kan ya, Saya pikir kegiatannya? sama aja Kak. Jadi Nah, mereka sama aja. Mereka eh, dikumpulkan kira-kira 3 sampai 4 hari. Itu mereka hmm, sama-sama berbagai macam kegiatan kan ada dijelaskan. hmm, Saya guru bergantian, guru hmm, kurikulum akan menjelaskan kurikulum Indonesia, terus akan ada yang dijelaskan tentang peraturan, hmm, terus bagaimana sopan santun Indonesia, budaya hmm, Indonesia, kayak gitu. Jadi kita kayak perkenalan awal lah tentang Indonesia hmm, gitu. Terus hmm, eh, tentang kenakalan remaja, penggunaan hmm, internet gitu, semua dijelasin. hmm, Cuma masalahnya hmm. mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Nah iya. Kemudian kan murid SD itu 80 lebih. Waktu Ah, waktu pertama orientasi mungkin di sekitar 100-an deh. Tapi kan oh, seleksi alam mereka. iya, ha, ha. Nah, 100 itu jadi anak lama akhirnya setiap tahun harus bergabung ke situ, ikut orientasi lagi gitu. Hmm, 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 hmm. Mungkin Gitu. yang Jadi salah satu alasannya sama-sama. karena mereka tinggal di asrama juga kali ya Bu ya. Jadi kayak mungkin karena kalau ngisi waktu luang mereka gitu ya. Dianya kosong-kosong buat kegiatannya, jadi mereka buat anak-anak lama bisa ikut orientasi lagi. Ya, ya supaya Oh, tertib aja sih Kak. Kan kalau misalnya yang lain orientasi, yang lain nganggur, hmm, eh, tidak kelihatan tidak tertib gitu. Paling yang anak lama tuh OSISnya dia membantu hmm, 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 pelaksanaan itu menjadi lebih semarak. Nanti akan selingi games misalnya. hmm, hmm. Oh, berarti OSIS terlibat juga ya Bu ya? Ribet. Yang Oh, ya yang sangat mendukung itu OSIS. Nanti Bapak Ibu hmm, guru satu-satu mengisi acara gitu. hmm. Tadi saya belum sempat nanya ke Pak Heru, OSISnya ini OSIS keseluruhan sekolah apa ada OSIS tiap jenjangnya Bu? SMP, SMA beda-beda OSISnya? Em, untuk ketua dan wakil harus SMA. Cuma nanti Oh, pengurusnya diacak, diambil dari kecuali SD, SMP gitu oh, diambil. Tapi tiap tiap kelas mungkin yang SD enggak ya. Di kelas tuh ada MPK, perwakilan hmm, kelasnya diambil ya. hmm. Gitu. Mungkin Kakak Berarti udah nggak, lihat di apa foto-foto OSISnya. oh udah, iya, saya juga bingung ya. Tadi dibilang kan siswanya sedikit, teman foto OSISnya itu lumayan rame gitu. Ya, itu campuran, Kak. Ah, makanya saya kira per jenjang itu emang beda-beda OSISnya. Oh, dicampur. Iya, Aha. dicampur. Tapi menurut saya Berarti, bagus sih, Kak. Yang OSIS itu setiap pagi kan Pak Heru ah, mungkin cerita, setiap pagi kita ada acara apel pagi, checkpoint ah, terus apel pagi. Nah, di apel pagi hmm, itu setiap pengurus OSIS itu memberikan mereka speech gitu loh. hmm, Kayak terima kasih iya, iya, iya. teman-teman yang sudah melaksanakan eh, kegiatan kebersihan hari ini kayak Hmm, gitu. Terus siapa yang belum hmm, bertugas tunjuk tangan nanti setelah ini dibersihkan lagi kayak gitu-gitu. Terus oh, tadi yang kakak mahasiswa itu ah, ah, mereka terlibat. Mereka sangat terlibat di acara itu, di checkpoint itu. Pagi mereka ikut menyambut anak-anak, jadi mereka masuk gate tuh mereka kan checkpoint baris gitu ya. Terus pas dia hmm, masuk gate itu kakak mahasiswa akan menyalami gitu mereka hmm, satu-satu. Terus kebetulan saya kalau hari Selasa itu cek kuku mereka. hmm.
Terus Bapak Ibu guru semua sih punya tugas sih, ada yang, ngecek kebersihan kamar mandi, ini kalau belum belum bersih berarti, nanti anak yang bertugas akan dipanggil gitu. Terus setiap pagi pada saat apel pagi itu Bapak Ibu guru kan memberikan speech juga setelah anak-anak, Hmm. kayak mengisi, ada materi yang harus disampaikan gitu ya. Nah, sementara ada kakak mahasiswa yang menyampaikan itu kadang-kadang. Hmm. Hmm. Jadi kakak mahasiswa tuh terlibat sekali gitu. Kayak, ini loh kegiatan SID, seperti ini, terus jadi Hmm. mereka semua ikut ikut bergabung gitu. Hmm. Oh, berarti ya OSISnya benar-benar menjadi OSIS ya, karena ada beberapa sekolah yang kesannya itu OSISnya itu cuma OSIS eventual gitu. Ketika ada event aja baru ada OSIS gitu. Oh, enggak, kami Berarti enggak. di SD ini berarti bahkan sampai kegiatan tadi apa apel ya, checkpoint Apel juga pagi, sudah terlibat. checkpoint, terus apel pagi, terus, speech dari Bapak Ibu guru atau Hmm. dari pengurus OSIS dulu, Bapak Ibu guru atau kakak mahasiswa gitu, itu bergantian. Jadi secara nggak langsung mereka sudah dilatih buat belajar public speakingnya ya Bu ya. Iya, betul, Kak. Termasuk anak baru yang menjadi anggota OSIS itu mereka ngomong. Hmm? Atau Oh. pas misalnya awal-awal, kita kita saat ini kan sedang tes, penilaian tengah semester. Itu, Hmm. pengurus OSIS akan akan memimpin teman-temannya untuk baca doa, kayak gitu. Oh. Jadi diwakili yang Kristen, yang Islam gitu, bergantian. Hmm. Keren-keren. Semoga. Bisa lihat OSIS yang sedikit keren. Eh, Lanjut lagi masalah pengelompokan siswa. Tadi kan ya karena satu angkatan cuma satu kelas ya, bukannya nggak ada pengelompokan. Pernah nggak sih Bu, selama Ibu ngajar di SID ini satu angkatan lebih dari satu kelas? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Cuma, untuk sekarang kan, mereka, eee, pemilihan mapelnya berbeda. Hmm. Jadi ada anak-anak yang suka kebetulan kayak MIPA gitu ya, kayak matematik, Hmm. IPA, fisika gitu. Eee, Terus ada anak yang suka, ilmu-ilmu sosial. Nah, mereka Hmm. ya dipisah karena, Hmm. saat ini yang kelas 11 itu, ada 7 orang IPA dan Hmm. 4 orang IPS kalau nggak nah, mereka kalau misalnya pelajarannya berbeda ya mereka berpisah kelas gitu. Tapi untuk kayak mapel yang sama bergabung lagi gitu, Hmm. Berarti pengelompokannya sesuai dengan minat minat yang mereka. mereka. Oh, Betul, Kak. iya. Nih, masalah tadi Bu, sedikit masalah minimum kedisiplinan. Tadi kan Ibu bilang Ibu tiap hari Selasa itu ngoreksi koko gitu kan. Apa lagi Bu Iya, selain itu kegiatan kedisiplinannya? mmm, ya kebersihan Hmm. kebersihan, terus, pada saat apel pagi, checkpoint itu kan Hmm. artinya mengecek kelengkapan seragam mereka. Kalau Hmm. misalnya ada anak yang salah satu misalnya kan yang harus dia siapkan ID, terus Hmm. dasi, Si. sepatu hitam. Hmm. Kalau misalnya ada anak yang tidak lengkap itu kelengkapan seragam, mereka harus pada saat, apel paginya, mereka harus Hmm. berpisah dengan teman-teman. Jadi yang lain Hmm. kan berbaris di tengah, Hmm. terus yang Hmm. yang, tidak disiplin itu mereka atau telat datang pada saat apel Hmm. pagi, itu mereka dipisahkan. Hmm. Dipisahkan doang pada saat berbaris, karena pas apel pagi itu kan kegiatannya, menyanyi, Hmm. terus menyanyi lagu-lagu nasional, Hmm. supaya mereka, tumbuh rasa cinta tanah airnya, terus, Hmm. apa namanya, speech, terus Hmm. salam. Hmm. Iya, iya. Berarti buat mereka yang tidak lengkap masalah tadi ya,
seragam dan segala macam, setelah dipisahkan apakah ada pendidikan lanjut Bu dari guru? Ya, kemudian kan kita setiap hari ada 2 atau 3 guru piket. Ah, Nah, guru piket itu kan mencatat misalnya anak siapa yang sakit gitu kan ada laporannya kan. Nanti boleh deh kalau datang dilihat ya. Terus di situ ada hmm, catatan di bawah laporan absensi anak-anak itu ada catatan misalnya ada anak yang melanggar. hmm, Nah, misalnya David eh, hmm, kehilangan dasi atau ID hmm, kehilangan ID kayak gitu hmm, atau telat datang misalnya kayak gitu ada catatan di bawah terus hukumannya apa biasanya hmm, piketnya akan memberi tugas seperti yaudah kamu membersihkan WC atas atau membersihkan hmm, ruang kamar mandi siswa kayak gitu hmm, saat itu aja atau ngelap bagian tangga yang berdebu kayak gitu. hmm. Berarti eh, yang hukuman yang berkaitan dengan apa namanya kedisiplinan yang kayak misalkan fisik disuruh lari, disuruh berjemur itu udah nggak ada ya Bu? Yang saya tahu karena saya kalau piket seperti itu Oh gitu. kadang juga terus misalnya tidak terlalu berat pelanggaran dia ya sudah lain kali saya kasih tahu jangan jangan begitu ada yang pernah Hmm, saya gituin hmm, ada kan yang hmm, misalnya Bu saya tiba-tiba pusing kak apa gitu oke oke nggak apa-apa gitu. hmm. Itu tadi masalah kedisiplinan Bu. Kalau masalah pembinaan keagamaan bagaimana Bu? Untuk keagamaan kak yang di asrama ya itu Ah, yang Islam ah, eh, setiap sholat mereka harus berjamaah. hmm, Jadi kan kebetulan masjidnya itu di belakang asrama, jadi dekat ah, sekali. Jadi setiap semua guru-guru juga bapak guru biasanya itu. Kalau hmm, siswa putra putri harus ke masjid yang Islam. Terus yang Kristen eh, ada kebaktian hmm. itu yang dulu saya tahu tuh pagi kayak jam 4 atau jam 5 itu mereka kebaktian pagi, Oh, terus sama kebaktian kayak subuh ya? malam. Kenapa? Iya, yang Islam sholat subuh, yang Kristen kebaktian subuh gitu. Ya, ada kebaktian pagi. Sekarang malam, Bu, menjelang Isya untuk yang Oke. Kristen. Oh, yang pagi udah. Dulu kemarin tuh ada pagi, mungkin anak-anak masih ngantuk mengeluh dia. Akhirnya nanti Oh, boleh sih ditanyain lagi. ah, 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 ah. Itu gara-gara Pak Berlian. Jadi Pak Berlian tuh melihat kan Pak Berlian tuh Hmm, konjen beberapa tahun hmm, lalu. Pak hmm, Konjennya lihat. Jadi mereka Pak Konjen lihat setiap pagi anak-anak tuh ke masjid rapi gitu. Terus akhirnya hmm, coba deh yang Kristen diadain juga gitu waktu itu. hmm. Iya, 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 iya. Ya. Tadi sedikit menyinggung masalah jadwal asrama. Berarti mereka bangun dari jam berapa, Bu? Yang Ibu tahu. Anak-anak asramanya. Tergantung sih kalau yang ada beberapa anak tuh jam 2 pagi. Ada Oh, karena mereka mencuci. Jadi oh, anak itu kan banyak sekali. Terus ah, supaya dia dapat air, dapat tempat menjemur gitu. ah, Makanya ah, mereka ah. kayak awal-awal gitu. Tapi yang misalnya Hmm, yang tidak ada tugas cuci biasanya jam 4 gitu. jam 4. Karena memang Hmm, airnya kan kalau misalnya dinyalain semua jadi kecil kan. ah, Gitu. dan jam 4 berarti sampai berarti ke sekolah jam setengah 7 ya Bu ya? Jam ya jam 6.45 tuh kita harus sudah checkpoint. Hmm, 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 hmm. Lalu mereka di sekolah sampai jam Eh
tergantung sih. Yang kalau sekarang puasa lebih awal lagi pulangnya. Biasanya jam Karena berapa? kan 1 jam. Kalau biasanya kalau tidak puasa tuh 45 menit. Terus Hah? sekarang puasa 30 menit. Oh, berarti Apalagi mereka sekarang pulang jam 1:30 ya? sekitar itu. Oh, Kalau gurunya selain jam puasa, 2.30. oh iya iya. Berarti setelah mereka selesai sekolah, mereka ada kegiatan ekskul gitu ya? Ya, kalau Oh, kegiatan ekskul kan harinya berbeda-beda ya. ah. Kalau misalnya normal, itu ada pramuka hari Rabu, terus hari Hmm, Jumat ada life skill, hmm, terus hari lain itu ada bimbingan akademik, ada yang latihan tari gitu. hmm. Ya, terus sampai malam. Nah, berarti malam sebelum mereka tidur ada kegiatan asrama juga ya, Bu ya? Itu tadi yang ini yang normal ya, Hmm. yang tidak Hah? bulan puasa. Mereka kebaktian, ada kebaktian, terus ada Hah? belajar malam. Belajar malam. Oh, mereka belajar bareng Pokoknya gitu ya? sama-sama. Misalnya Putri ada di kanopi, yang Putra ada Hmm. di lorong dekat masjid. Kalau misalnya Hmm. Putra di kanopi, Putri ada di asrama, di dalam asrama, nggak boleh keluar. Hmm. Terus Oh. beberapa bulan lalu, Kak, eh, Hmm. itu waktu belajar malam itu ditugaskan Bapak Ibu guru untuk mengawasi. Jadi Hmm. Bapak Ibu guru bergantian gitu, datang Hmm. malam untuk mengawasi mereka belajar. Terus Hmm. dengan bukti fisik kayak memfoto gitu, Hmm. Hmm. foto-foto atau misalnya ada anak-anak yang mengerjakan PR terus ada kesulitan Hmm. membantu kayak gitu. Iya, iya, iya. Berarti mereka cukup padat ya seharinya itu yang Betul buat mereka yang sekali, asrama. betul Kak. Selalu ada aja kegiatannya gitu. Iya, betul sekali. Oh. Mereka ada waktu buat keluar dari lingkungan asrama nggak, Bu? Kalau yang boleh mereka keluar biasanya Hah? izin beli Apa? eh, kebutuhan pribadi. Oh, ha. Atau kalau yang Kristen itu hari Minggu ibadah. Hah? Terus kalau misalnya hari Sabtu mereka hari Sabtu gotong royong di asrama. Ada juga Hmm. yang Islam kadang gotong royong membersihkan masjid. Hmm. Berarti nggak cukup banyak juga ya mereka buat biasanya main ke kotanya, sekotanya segala macam Ya itu hari Minggu biasanya. hari Minggu ya. Hmm. Ya, Buat mereka yang mudik pulang kampung itu kapan aja, Bu? Tiap libur semester? ya betul. Atau Hmm. misalnya ada eh, apa ya kejadian khusus gitu kayak misalnya ada keluarga yang Oh, meninggal atau ada yang oh, mama papanya ada yang sakit gitu diizinkan oh, itu. hmm, Atau ada anak itu sendiri yang sakit tadi seperti tadi ada kelas saya itu hmm, Jevan dia izin untuk hmm, berobat ya hmm. jadi diizinkan. Menyinggung masalah sakit di SID itu nggak ada UKS ya, Bu ya? Tentang UKS kebetulan di sekolah tuh disiapin obat. Saya Oh, 2 tahun lalu ya, hmm, setahun kemarin tuh beberapa tahun saya tuh mengurusi pembelian obat. Tapi yang oh, sekarang karena apa namanya ada Kak Aimi yang hmm, masih muda gitu, jadi dia yang ditugaskan sama Bu Adik hmm, untuk membeli obat. Nanti tentang UKS Pak hmm. Pak Jordan. Oh, berarti Saya kalau nanti untuk Pak kalau dibutuhkan. oh, siapa?
Berarti untuk masalah kayak misalkan mereka sakit-sakit ringan ya dikasih obatnya gitu ya Bu? Obat apa namanya? Pasti ya. 3K ya? Ya, sebenarnya tergantung ya. Kayak Heeh. waktu itu ada anak sakit, giginya bengkak sampai biru ke mata gitu. Kan saya nggak tega ya nih anak kok. Ya, terus akhirnya saya bawa ke dokter. Terus ke dokter dekat sekolah ya. Terus pas saya bawa, ternyata dokternya keturunan Indonesia. Jadi kita untung sekali. Terus oke, kita cuma bayar apa namanya periksa itu cuma murah saja gitu. Cuma 200 peso lah gitu. Karena ini saya juga family name saya ini gitu. Terus ya udah akhirnya dikasih murah gitu. Tahu kita keturunan Indonesia, dia tahu latar belakang orang-orang Indonesia di Filipina kan. Iya. Oh gitu. Lanjut lagi nih Bu. Baik lagi ke tadi pembinaan kedisiplinan. Sama pengembangan potensi siswa. Ada nggak sih Bu kegiatan khusus gitu untuk kayak misalkan persiapan mereka buat lomba atau buat tampil yang Ya sekolah? ada Kak. Tergantung lombanya kan. Kalau misalnya lombanya seni atau olahraga gitu ya, berarti Bapak Ibu guru yang membidangi itu, misalnya kayak Pak Dede seninya, kita lomba-lomba musik kayak gitu, Pak Dede. Terus kalau tari berarti Bu Shirley yang akan struggle mereka mencari kostum, berlatih setiap hari kayak gitu. Terus kalau untuk akademik berarti Bapak Ibu guru yang mengampu mapel apa yang dilombakan gitu. Makanya bimbingan akademik itu even tidak ada lomba tetap latihan gitu. Tadi bimbingan akademik itu apa Bu maksudnya? Mereka tertarik sama satu mata pelajaran baru mereka minta dibimbing atau kayak gimana Bu? Betul. Jadi misalnya Gitu. mereka suka sama matematik, berarti dia akan setiap hari berlatih sama Pak Heru tentang apa namanya rumus-rumus matematik, strategi menyelesaikan soal matematik seperti itu. Tergantung mapelnya. Nah, kalau saya kan fisika, berarti sebenarnya ada 2 anak. Nah, 1 anak ikut tari. Jadi mereka pas bimbingan akademik dia milih tari gitu. Terus 1 anak IPS namanya Helian. Terus mungkin sekarang udah stop. Anak IPS pilih fisika. Itu makanya lucu juga sih. Berarti tujuan mereka ya tadi ya buat apa tadi bimbingan akademik itu untuk mereka dipersiapkan kalau misalkan ada lomba. Kayak gitu Bu. Kan sekarang namanya OSN Ibu ya? Ya, betul. Berarti Kebetulan yang tahun ini Pak Yordan mungkin akan pegang beberapa siswa ya. Kalau yang fisika tidak ada yang tahun ini. Yang ada kimia, matematik kayak gitu. Biologi. Betul Bu. Berarti apakah anak-anak yang ikut OSN itu adalah anak-anak yang lagi ikut bimbingan akademik? Ya, tapi ada juga anak yang ikut bimbingan akademik tapi dia tidak mendaftar juga ada. Jadi tidak semua. Iya. Tadi bingung masalah ekskul Bu. Tadi Bu bilang pramuka. Pramuka itu wajib ya Bu ya? Ya, wajib sekali. Kebetulan Pak Jordan salah satu pembina pramuka SMP, Pak. Kebetulan. Banyak banget kebetulannya di sini. Ya, karena satu guru dia akan mengampu banyak sesuai dengan yang dia minati dan talent mereka gitu. Ya, apalagi Bu, ekskulnya Bu, yang Ibu tahu? Ekskulnya kan kalau life skill kan ada 4 tuh. Udah dijelasin kan? Ada tata boga, terus berkebun,
kebun, multimedia, iya multimedia. penjahit. Itu life skill. Nah, Terus terus ya ekskulnya kesenian berarti tadi pramuka aja ya. tadi Pak Heru nyinggung Sama masalah Basket, kesenian Bu. juga ya, Bu. dulu Kak Olahraga, ada olahraga. pramuka setiap Oh iya, hari ada olahraga. itu setiap hari apa gitu ada olahraga sore. Oh, ah, ah, ah. Tapi mungkin sudah tidak dijadwalkan oleh kan Hmm, ini kepala sekolahnya masih ada ini kan pergantian dan yang baru belum hmm, datang. hmm, hmm. Pramuka, tadi life skill, olahraga, kesenian, ya, ya umum gitu ya Bu ya, sama kayak eskul sekolah di Indonesia Bu ya. Iya, betul Kak. Oh. Tapi saya pernah baca di web ada eskul mengemudi Bu. Itu Ya, menarik. itu adalah bonus yang diberikan oleh sekolah untuk anak kelas 12. Ah, Jadi sebelum mereka ke Indonesia, diajarin mengemudi. Tapi ah, enggak apa sih namanya enggak prof, asal mereka mengenal, enggak ah, profesional maksudnya. iya iya iya. Karena menarik gitu Bu, karena kalau misalkan dilihat di Indonesia buat anak-anak SMA itu masih banyak sekolah yang melarang siswanya buat bawa kendaraan, bawa motor atau mobil ke sekolah, tapi di sekolah Indonesia Davo ini bahkan sampai mau mengajari. Ya asal tahu dasarnya aja Kak. Iya, saya lihat wah ini Kebetulan unik banget gitu. waktu itu kepala sekolahnya Ibu Heni ya. Jadi Ibu Hmm, Heni itu kan home staff dan dia PLT hmm, kepala sekolah. Terus Pak Heru punya ide, Bu, gimana kalau anak-anak diajarin mengemudi gitu, tapi pakai mobil kantor. Kata Bu Heni, oke hmm, setuju. Ya sudah, akhirnya jalan. iya, lucu aja gitu. Sekolah dia memfasilitasi gitu dibandingkan melarang, tapi dia memfasilitasi. Iya, biar biar pintar lah. Kebetulan anak-anak nggak punya kendaraan semua sih di sini. Oh, Ya, jadi praktek hmm, aja gitu di halaman SID. oh, Maju, mundur, muter. iya iya. Tadi masalah ekskul kan berarti kan seenggaknya siswa itu punya prestasi Bu. Prestasi yang selama satu tahun belakang ini apa aja Bu yang Ibu tahu? Mau akademik maupun Seingat non akademik. saya, kayak apa ya, Vilea itu Apa? lomba puisi kalau nggak salah, membuat puisi. Mm-mm. Sepertinya Vilea yang kelas 6 SD. Itu Hmm. bimbingan Bu Nia. Hmm. Ya, Itu terus diadakan. kalau tahun-tahun lalu sih kayak Hmm. lomba-lomba ya seperti Olimpiade gitulah. Ya ada anak yang Oh. dapat emas, dapat Hmm. perak kayak gitu. Jadi bervariasi. Hmm. Hmm. Tapi hadiahnya cuma kayak sertifikat gitu. Hmm. Iya. Eh, saya juga apa ya? Belum lama ini saya lihat Instagramnya sekolah. Apa siswanya itu diundang di kayak semacam festival gitu ya Bu ya di Oh ya, ya mana musikal, ya? musikal di Ah Tagum iya, City. Mm-mm. itu juga sering Ya ya Bu itu ya undang-undang sama pihak. sebenarnya, ya sebenarnya itu kan kegiatan kantor ya. Jadi yang Oh, eh, event apapun gitu ya dari manapun itu semua undangan kayak masuk ke kantor. Nah nanti SID sebagai pendukung soft diplomasi, SID menyiapkan gitu, menyiapkan kesenian tari, musik gitu. Nanti gitu sama-sama mereka
Jadi sebenarnya kalau musik dan tari itu kan kita sudah setiap minggu ya mereka berlatih. Terus jadi kalau misalnya ada undangan gitu ya udah siap. Cuma mungkin pas lebih sibuk pas hari hanya karena harus merapikan kostum dengan cukup banyak kemarin yang ikut 19 anak kalau nggak salah. Ya, kebetulan yang Tagum itu menyiapkan semua akomodasinya, jadi dijemput gitu, terus pas pulang diantar lagi ke sini, terus disiapkan penginapan juga. Jadi anak-anak sih excited sih itu ikut mempromosikan Indonesia. Iya, iya. Karena kan juga termasuk apa ya? Ya, apalagi kan ini hitungannya kan udah bukan regional lagi ya Bu ya. Meskipun ya masih di region Filipina, tapi kan sudah mewakili Indonesia, tarafnya sudah internasional ya jatuhnya Bu ya. Iya, betul sekali Kak. Dan pasti ada tinggalnya ada kebanggaan gitu di dalam diri anak-anak, bisa mewakili Indonesia gitu. Iya. Dalam Yang terakhir diplomasi. malah di post nggak itu? Ada Aranang Davao, ulang tahun Davao. Belum lihat saya. Itu nanti Oh, Pak Yordan bergabung puasa-puasa ikut jalan. Jadi keren, ada keren. parade gitu. Parade berapa ya? Mungkin 3 atau 4 kilo mereka jalan. Ya, terus menampilkan kostum Indonesia, musik Indonesia kayak gitu di jalan. Terus nanti masyarakat Davao akan kayak memberikan apresiasi kayak gitu. Oh, berarti kayak semacam kayak parade 17-an gitu ya Bu ya? Iya, Jalan keliling-keliling kota. Oh, keren. iya betul betul. Masalah konseling Bu. Saya dikasih tahu Pak Heru kalau misalkan di sini nggak ada guru BK. Itu Betul, bagaimana tidak Bu? ada. Pelayanan konselingnya harus didapatkan siswa di sekolah ini? Kalau kan saya wali kelas 10, jadi ada di jadwal. Mungkin nanti kalau sempat kalau perlu saya kirimin jadwalnya. Itu ada di hari Jumat itu ada jam 1 sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Kita ada BK. Tapi yang ngisi wali kelasnya. Tapi didampingi guru lain sih sebenarnya. Bisa bergantian gitu. Jadi ya berisi kayak kalau saya sih isinya gathering aja sih, gathering kayak kita sama-sama. Kemarin saya isi masak sama-sama makanan kesukaan mereka. Terus kadang ya ngobrol kayak kalian permasalahannya apa gitu. Tapi ya ada beberapa anak yang malu gitu, tidak mau cerita yang lebih dalam karena mungkin perlu apa ya strategi khusus gitu ya Kak. Gitu. Jadi ada hari Jumat jam 1 sampai jadi sebelum life skill itu ada BK. Oh, berarti itu dipegang sama wali kelas masing-masing. Wali kelas. Tapi kalau ada kasus itu akan ditangani sama-sama. Ada Pak Heru sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan gitu. Karena apa namanya kayak didiskusikan nih anak perlu dikasih SP enggak kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kebetulan tadi saat ini beberapa bulan ini ada Kak Felix tuh juga sangat membantu sih. Iya, karena entah ya, kalau menurut pendapat pribadi saya, apalagi kan buat anak SMA ya, yang pasti permasalahannya pun juga sudah mulai beragam gitu. Ketika saya lihat di web, ini nggak ada guru BK, ini gimana si anak ini bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Oh, ternyata ada waktu khusus dari wali kelas ya sebagai pengganti BK ya ibaratnya Bu ya. Ya, paling enggak ya bisa membantu sedikit lah. Biasanya masalah mereka apa aja Bu?
Banyak. Permasalahannya broken family, Ah, terus apa namanya, finansial ya, finansial. Jadi di situ ada beberapa anak tuh yang menawarkan diri gitu, Bu, eh, ada pekerjaan di rumah Ibu, nanti kami mau membantu gitu. Terus emang kenapa gitu? Iya saya nggak punya sabun misalnya kayak gitu. Terus orang tuanya belum kirim uang kayak gitu. Itu masalahnya finansial. Terus yang saya lihat ya itu masalah identitas gitu, menemukan identitas dia gitu, dirinya sendiri gitu. Itu permasalahannya. Terus kan kalau misalnya secara dirinya sendiri kan belum selesai kan akhirnya mereka caper. Kadang kayak membuat apa ya, kenakalan apa gitu. Sebenarnya dia caper gitu. Kayak supaya diperhatikan gitu. Iya, 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 iya. Karena tadi ya, karena efek dari masalah broken home itu ya, Bu ya. Iya, betul, Kak. Oh. Berarti anak-anak yang, mohon maaf, broken home itu dalam artian mereka sudah tidak diurus oleh orang tua mereka lagi, Bu. Orang tuanya udah lepas tangan gitu. Iya, sebagian lah. Karena kan saya bilang tadi, mamanya sudah punya keluarga sendiri. Terus papanya juga. Terus akhirnya dia di SID. Kalau misalnya dia tidak di SID, ada yang ikut tantenya, ikut neneknya gitu. Makanya nanti kalau misalnya Kak Rahman mau ke Davao, kita ceritain yang paling seru. Kan kalau misalnya di sini itu sih, saya kasih tahu yang dalam-dalamnya lah. Hah? Iya, insya Allah, Bu. Saya agendain kalau enggak akhir April, awal Mei saya ke Davao. Oke, kami tunggu loh ya. Dia penasaran juga gitu. Apalagi setelah dapat cerita dari Mas Felix, dari Ibu, wah, berarti anak-anak Indonesia luar negeri itu masalahnya nggak cuma masalah uh, nasionalismenya doang gitu, tapi ya masalah-masalah seperti anak Indonesia di sini juga ada. Masalah tadi, masalah broken home, masalah ya tadi karena broken home jadi krisis identitas, butuh Betul. perhatian segala macam. Menarik. Iya, iya, iya. Ada nggak Ibu sampai yang udah masuk ke masalah asmara gitu, yang mereka cerita ke Ibu? Kalau asmara sih mereka nggak cerita ya. Tapi kan mereka tinggal di asrama, terus jauh dari orang tua, terus apa namanya? Terus di asrama tuh banyak kan. Terus bapak dan ibu pembinanya satu gitu kan. Terus mereka banyak sekali. Terus akhirnya kalau misalnya ada lawan jenis yang memperhatikan, itu berarti kan seperti gimana gitu kan? Iya. Nah, itu tuh apa ya? Yang harus diwaspadai aja gitu. Kayak kan kalau seperti itu ada perhatian sedikit aja kan seperti wow gitu sudah langsung. Bener kan? Nah, itu sih diwaspadai. Oke, oke. Oke. Ibu juga sebagai apa namanya, petugas perpustakaan ya, Bu. Tadi Pak Heru bilang, Iya betul. ah, Ya saya makanya ditunjuk, oke saya siap gitu. berarti di sekolah ini ada perpustakaan ya kan, Bu? Ada. Ya. Ada, cuma mungkin pengelolaannya nggak maksimal gitu ya. Karena nggak ada petugas khususnya yang pustakawan gitu. Jadi Berarti ya, kalau tapi misalkan kami siswa, berusaha sih untuk menyiapkan apa taman bacaan untuk anak-anak tuh berusaha.
Ketika siswa mau minjam buku, bagaimana tuh? Ke ibu gitu ngomongnya. Ya kebetulan kan perpustakaannya ada beberapa tempat. Tempat ditaruh buku tuh ada beberapa. Ada di ruang perpustakaan. Itu di tempatnya kecil. Jadi ruangannya kecil-kecil karena kan muridnya sedikit ya. Terus jadi ada satu ruangan itu yang diperuntukkan untuk perpustakaan. Gitu ya. Tapi selama ada mahasiswa, base camp mahasiswa juga di situ. Oh, Terus perpustakaan yang ruangan itu bervariasi kan bukunya, ada buku-buku pelajaran, ada modul, ada bilingual, banyak sekali. Terus karena anak-anak tuh di asrama, terus di kanopi itu disiapkan 2 rak buku juga. Oh, Isi buku-buku juga. Terus di ruang guru juga ada. Terus di kelas juga ada. Di kelas tuh selain ada buku-buku lama ya, kurikulum lama, ada juga dibuat ini sudut baca gitu loh. Jadi ada rak kecil gitu, kan ada lemari besar. Lemari besar berisi buku-buku pelajaran. Terus ada rak kecil juga, itu isinya buku-buku juga. Jadi kalau misalnya mereka memang minat membaca, itu bisa diambil dari situ, dari berbagai tempat itu. Paling ya gitu. Terus kami di ruang guru itu menyiapkan, kebetulan yang simpan bukunya kan namanya Mam Zubi. Jadi karena saya membantu menyiapkan form untuk meminjam gitu. Jadi nama siapa, judul bukunya apa, kapan dipinjam, kapan kembali, kayak gitu. Itu aja Kak, perpustakaannya. Seberapa sering Bu anak buat minjem buku? Kalau misalnya ada buku baru, mereka berminat. Oh, Ya. Kebetulan beberapa 2 minggu, sebulanan inilah kan ada sumbangan buku baru dari Manila. Itu ada bolak-balik ke ruang guru untuk minjem buku. Iya, sebenarnya mereka suka membaca kalau misalnya ada yang mereka minat gitu. Oh ya. Iya, kebayang. Berarti kan tadi kalau kata Pak Heri itu salah satu masalah siswa itu yang lagi dikejar itu adalah masalah literasi numerasi. Betul. Iya Kak, betul. Apakah guru juga melibatkan perpustakaan dalam hal mengatasi masalah litnum itu? Iya. Jadi ya ada beberapa guru yang kayak, Bu, nanti saya ke perpustakaan ya gitu. Terus oke Mam, silahkan gitu. Saya bilang gitu. Ada juga yang mencari di internet gitu, ada juga. Karena kalau ya sebelum ada istilah literasi numerasi itu kan kayak kesannya perpustakaan itu ya cuman ruangan, buku, paling beberapa orang doang yang sering masuk ke situ. Jarang banget ada siswa dengan sadar buat main, pinjem atau baca di sana. Paling juga mereka datang pun cuma sekedar ngadem gitu, karena kan biasanya perpustakaan sepi, terus AC-nya dingin gitu. Kalau di SD nggak ada AC-nya sih. Iya, kayak karena kalau yang saya tahu ya perpustakaan di sekolah di sekitar Jakarta ini umumnya kayak gitu. Ya sangat jarang meskipun koleksi bukunya lengkap gitu, perpustakaannya nyaman, cuman iya ya siswa jarang. Cuman setelah ada program literasi numerasi itu ya mau nggak mau mereka ke perpustakaan karena gurunya menyuruh gitu, bukan dari inisiatif mereka sendiri. Sekalipun juga tadi ibu bilang kalau misalkan ada buku baru pun kadang mereka pun juga nggak ngeh gitu, oh ada buku baru kayak gitu. Tapi kalau untuk di sekolah Indonesia di sini ada buku baru, anak-anaknya langsung pada minjem. Jadi
Oh, Nanti lihat deh itu ah, daftar peminjamannya oh gitu. Iya boleh ada ntar di saya. ruang guru. Iya. Oke oke. Eh, Lanjut Bu, masalah pencatatan, pelaporan sama evaluasi. Di sini masalah penilaiannya itu masih sama kayak di Indonesia, ada ulangan harian, ulangan tadi apa penilaian tengah semester, PTS. Ya, PAS, ujiannya juga sama kan ya Bu? sama sama Kak. Kalau ujian praktek, ANBK, Ya, ada. nah, Tapi anak-anak tertentu yang apa namanya? yang Kayaknya disertakan. tidak semua siswa ya. Nah, Yang ditunjukkan acak kan mereka milih anaknya. Nah, masalah pembagian rapot, Bu. Tadi saya sempat nanya, apakah sama jawabannya dengan Pak Heru? Karena kan rapot semester kan dibagikan, biasanya kan orang tua mengambil. Kasusnya, kalau misalkan anak-anak yang di asrama, itu bagaimana, Bu? Apakah orang tuanya mengambil rapot anak mereka, yang anak-anak asrama ini? Karena orang tuanya jauh di pulau-pulau Nah, sebagian besar itu ya orang tua yang berada di Davao aja yang datang. Terus nanti rapotnya itu mereka bawa terus minta tanda tangan orang tuanya. dibawa, maksudnya, oh ketika Dibawa mereka pulang. Iya, pulang ya, iya. oh iya. Karena Pak saya Heru nggak jawab orang tuanya datang kan? enggak, maksudnya, oh berarti valid. Kan kami bercerita berdasarkan experience kita kan? Iya betul. Iya, kan biasanya kan ya pembagian rapot kan waktunya orang tua bertemu dengan guru, bagaimana guru menjelaskan Iya, progres anak betul. muridnya gitu kan ke orang tua. Gitu. Betul, Kak. Oh, cuman ya, waduh, jadi Kadang gimana? daftar pun dibawa Ah, temennya gitu masalahnya. iya 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 iya. Eh, bahkan kalau kata Pak Heru pun tadi bilang, kayaknya kontribusi orang tua buat ke anaknya itu bisa dibilang nol deh, Mas. Kayak seakan-akan juga orang tuanya itu nitipin anaknya ke Davo, tiba-tiba toto lulus aja anaknya gitu. Pulang udah bisa kerja gitu anaknya. Iya, mereka nggak tahu tuh anaknya gimana progresnya segala macam, tahu-tahu pulang udah lulus gitu, udah bisa kerja. Betul Oh, sekali. gitu ya. Oh makanya kenapa tadi ada orang tua asuh ya. Betul. Orang tua Untuk asuhnya sampai ke homestop. berarti nggak cuma guru-guru aja yang jadi orang tua asuh. Enggak, iya. Sampai Hmm, ke homestop. iya iya iya. Lumayan struggle juga ya jadi anak-anaknya. Iya. Karena ya kalau misalkan pengalaman saya ketika ingat lagi sekolah gitu, kalau misalkan orang tua belum datang lagi bagi rapot, kayaknya perasaan anaknya itu sedih gitu. Ini rapotnya diambil nggak sih? Gitu. Bahkan kalau misalkan bahkan anak SD pun juga sampai nangis itu. Ini orang orang tuanya mana gitu? Kenapa nggak ngambil rapot aku? Kalau Gitu. orang tuanya nggak datang, nggak dikasih rapotnya kan di Indonesia. Ah iya kayak gitu. Kalau di sini dikasih aja. Iya 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 iya. Oke. eh Kita lanjut masalah kelulusan Bu. Berarti untuk penilaian kelulusan masih sama ya dengan di Indonesia ya. Ada nilai dari Ada. ujian, nilai dari rapot. Betul. Tadi saya juga dapat hal baru gitu, info baru dari Pak Heru. Kalau misalkan anak-anak di sini itu yang kelas 12 besar peluangnya untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Indonesia, betul nggak? Betul sekali, Kak. Dan itu kayak 90% lah itu kayak menjadi tanggung jawab sekolah gitu loh. Jadi kita membantu menyiapkan kayak pembuatan KTP gimana, terus kita harus kasih informasi, oh ke sini, kamu ke sini kayak gitu. Yang tahun sekarang sepertinya mereka kayak dilepas. Jadi mereka harus pulang ke keluarganya yang di Indonesia, terus mereka akan menumpang dibuatkan KTP kan harus numpang kakak gitu kan? Iya. Kalau dulu tidak,
jadi diurus dari sini. Hmm. Jadi pas Hmm. pulang, anak-anak kamu datang ke Dukcapil ini minta diprintkan gitu. Jadi udah jadi. Hmm. Berarti ya mereka lulus pun juga nggak semerta-merta dilepas sama pihak sekolah ya. Betul. Hmm. Kan dibuatkan surat pindah dari kantor kayak gitu-gitu. Hmm. Terus dibuatkan paspor kalau perlu. Hmm. Ada yang dibekalin paspor. Sampai biayanya pun ditanggung sama sekolah. Untuk anak-anak itu gratis sih kayaknya. Hmm. Iya, jadi bahkan kayaknya di balik masalah background mereka yang sebagai ya tadi ya, yang begitu rumitnya, tapi ya setelah lulus pun mereka juga masih ada peluang gitu ya buat memperbaiki hidup mereka gitu. Sangat. Dengan tadi Kalau mau ada, ya, kalau mereka iya kalau struggle ya. mau, iya dengan tadi katanya ada bahkan tadi ada pelatihan life skill gitu kan, kalau misalnya mereka kerja bisa kepake. Terus juga kalau mau melanjutkan kuliah pun juga pasti ada beasiswa di Indonesia. Bahkan buat Betul. masalah dokumen pun juga dibantu sama sekolah. Iya, betul, Kak. Pas Iya. sudah lulus dari kampusnya, kalau Hah? mereka ada masalah gitu ya, itu akan Hmm? menghubungin gurunya gitu. Iya. Oh, Iya. sampai Terus misalnya pekerjaan pun. ada Pak, nama saya beda gitu. Hah? Kan kalau di sini ada middle name. Nah, middle name saya nggak ada Oh. atau gitu. Terus gimana nih Pak paspornya gitu-gitu. Jadi KTP sama Hmm. paspor beda. Itu Hah, ngubungin hah. kita, ngubungin sekolah. Terus oh oke, kamu hubungin ini. Terus baru nanti dikoreksi kayak Oh. gitu. Kayak gitu Kak, sampai segitunya. Berarti wah benar-benar nggak benar-benar dilepas banget ya sama sekolah ya. Iya sih. Sebenarnya ya kita sekolah tuh membantu mengentaskan mereka. Jadi kita sebenarnya pengennya Hah? mereka sudahlah pulang ke Indonesia, ya sudah kamu di Indonesia aja itu negaramu gitu. Tapi ya Ah, sebagian dari anak itu ya pengen pulang ke sini karena ada orang tuanya di sini. karena orang tuanya di sini. Iya betul. Oh, iya iya iya. Tuh, tadi menyinggung masalah alumni, Bu. Tadi kan udah banyak nih peran sekolah untuk mereka gitu. Bahkan sampai mereka lulus pun dari perguruan tinggi pun masih dibantu gitu dalam masalah segala macamnya. Nah, peran mereka untuk balik ke sekolah apa namanya? Berbakti seperti apa, Bu, setelah menjadi alumni? Kalau misalnya sudah lulus mereka akan sowan sih, akan main ke Hah? SID. Terus Hah? kebetulan ada beberapa tuh yang jadi lokal staff gitu. Oh, hah. Biasanya mereka main. Terus pernah kita mengadakan reuni Hmm? 50 tahun SID itu Hmm? reuni jadi beberapa angkatan dikumpulin gitu. Cuma kalau misalnya apa ya yang alumni lakukan? Belum sih kalau nyatanya belum, tapi mereka sering berkunjung sih ke SID. Hmm. Ada yang alumni jadi guru, salah satu alumni. Hmm. Satu jadi ini uh, admin, tenaga admin itu juga alumni. Oh, iya iya. Ya, karena kan juga banyak juga apa alumni yang sana kayak kacang lupa kulit gitu. Mereka udah dibentuk demikian rupa dari sekolahnya bahkan sampai udah lulus kuliah pun, tapi mereka ya lupa gitu. Apalagi kan buat mereka-mereka yang udah dari SD, SMP, SMA di sekolah Iya, Indonesia Dapo ini, iya. SID itu kan rumah buat mereka. Iya, ya rumah dalam artian asrama sama rumah dalam artian hiasan gitu ya. iya. Mereka pulang ke SID ketika mereka sudah Ah, selesai sekolah, pulang lagi ke SID. iya iya iya. Terakhir Bu, masalah ada nggak sih Bu kendala yang dihadapi Ibu nih sebagai wali kelas, sebagai guru juga adalah hal ya kesituaan baik
dari murid, orang tua tadi udah ya, kurangnya terlibat orang tua, ataupun dari rekan-rekan guru, ataupun mungkin dari pihak KJRI. Kendalanya apa ya? Kalau kan yang kami lakukan selama ini kan sebagai guru, sebagai ibu, sebagai sahabat untuk mereka kan. Eh, ya sebenarnya bukan kendala sih, memang itu tantangan kami gitu untuk apa mengajak mereka, membantu mereka untuk menemukan kesuksesannya sendiri gitu. Cuma kalau misalnya dengan KJRI nanti datang aja deh biar tahu gimana. Cuma setelah kita kan kita dulu kita benar-benar di bawah KJRI kan. Memang sekolah ini didirikan untuk KJRI untuk memfasilitasi putra-putri diplomat itu kan. Cuma karena sekarang kita secara operasional kan udah sama Kemendikbud. Jadi KJRI paling ada koneksinya tuh pas kalau misalnya ada kegiatan kita harus membantu gitu. Tapi untuk kayak apa ya? Sepertinya nggak terlalu sih dulu, karena dulu kepala sekolahnya dulu juga kan dipegang KJRI, tapi sekarang karena Bu Adikbud sebagai PLT ya udah akhirnya kita ya gitulah, tidak terlalu, paling hubungan misalnya mereka membutuhkan support soft diplomasi, mereka menghubungi kayak guru-guru yang berkepentingan aja gitu. Atau kalau kita ada acara paling ngundang, oke, kita kayak secara seremoni, oke, makan sama-sama kayak gitu. Dengan guru-guru lain, Bu? Kalau guru-guru dengan Bapak Ibu guru kita kompak sih, karena kan mengalami tantangan yang sama gitu kan. Iya. Jadi kita iya, jadi semuanya kayak jadi bahan diskusi gitu. Oh, anak pacaran. Akhirnya misalnya udah di post kan, oh ini pacaran dengan ini. Akhirnya kita waspada di kelas, kayak kita oke bekalin sedikit-sedikit gitu. Kayak gitu, Kak. Maaf, Bu. Sebelumnya Bu Dwi ini udah berapa tahun Bu Dwi FDD, Bu? Saya baru 29 tahun. Saya dari dulu saya graduate dari IKIP Muhammadiyah Jakarta yang di Jalan Limau. Kenapa, Bu? Ya, saya waktu ke sini saya graduate dari itu IKIP Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu masih IKIP Muhammadiyah. Yang di Limau. Oh, Ibu yang di Limau. Iya. Kalau Kak Rahman dari mana? Saya satunya di UNJ, Bu. Oh, oke. Ya, S2-nya baru di sini, yang di kampusnya tuh di Warung Buncit, dekat sih sama Limau. Oke. Iya. Ya, 25 jadi saya udah cukup tahun lama. ya. 29. Udah, Suami saya Ibu udah hampir 30 tahun. Iya. Berarti wah, banyak juga ya pengalaman. Alhamdulillah. Ya kayaknya hal wawancara di sini kayaknya terlalu sedikit deh, Weh. Dari semua pengalaman yang Ibu mau sampaikan deh. Cuma sedikit banget ya. Ya makanya nanti ketemu ya. Insya Allah. Ntar kalau ketemu, saya pengen lebih tahu gitu ya. Ya, kami tunggu. Insya Allah. Ya. Kan Terima sama Pak kasih Yoga banyak. nanti makan pantat. Ikan lele. Iya, terima kasih banyak Bu Dwi atas waktunya. Mohon maaf udah mengganggu nih. Berarti di sana udah mau maghrib ya Bu ya? Iya, bukanya tinggal 10 menit lagi. Oh iya. Ya mohon maaf gitu. Udah mau diganggu. Oke Kak, nggak apa-apa, kan dengan senang hati. Terus juga
Mohon maaf juga Pak Yordan. Kayaknya belum bisa hari ini karena juga udah terlalu malam. Mungkin besok kali Pak ya, atau mungkin ya sebisa Bapak aja kalau saya luangkan waktunya besok. Saya permisi Siap, live Mas. dulu ya, Kak. Nanti. Assalamualaikum. Iya, salam. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Yordan, Bu Dwi, Sama-sama. atas waktunya. Ya Pak, paling nanti dihubungi saja lewat Pak Heru. Nanti saya yang besok ada jadwal. Ya, nanti saya yang menyesuaikan juga. Dihubungi dulu saja Pak Herunya, Pak. Oke, siap Pak. Siap. Terima kasih Baik. banyak ya Pak ya. Mohon Ya, maaf. sama-sama.